Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Amanda Milenia Hanisha Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarekat Sidikiyah di Wage Sidoarjo. Tarekat Sidikiyah. Tarekat Sidikiyah adalah salah satu dari sekian banyak tarekat yang berkembang di seluruh dunia. Konon tarekat ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Meskipun pada masa itu belum menggunakan nama tarekat Sidikiyah. Menurut Mursyid Tarekat Sidikiyah di Indonesia, KH Muhammad Muhtar bin Abdul Muhti, nama tarekat ini berasal dari gelar yang diberikan Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Bakar, yaitu Asy-Siddiq. Ketika Rasul menceritakan pengalamannya seusai melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj kepada penduduk Mekah. Kala itu, di saat kafir Quraisy mendustakan peristiwa Isra Mi'raj, hanya Abu Bakar yang pertama kali mempercayai kejadian yang dialami oleh Rasulullah itu. Rasulullah bersabda, "Semasa aku disiarkan, aku hendak keluar untuk menyampaikan berita ini kepada kaum Quraisy. Kemudian aku ceritakan kepada mereka dan mereka mendustakannya. Sementara yang membenarkan peristiwa ini adalah Abu Bakar. Maka pada hari ini ia kuberi gelar Asy-Siddiq. Karena itu banyak yang meyakini bahwa ajaran tarekat ini diturunkan langsung dari Nabi Muhammad SAW melalui sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq. Kendati demikian, tidak ada sumber sejarah yang menyebutkan kapan tepatnya Abu Bakar menerima ijazah tarekat ini. Meski diyakini berasal langsung dari Nabi Muhammad, namun keberadaan tarekat Sidikiyah sekarang ini di luar Indonesia sudah punah. Menurut Martin van Brunesen dalam bukunya yang berjudul Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia, tarekat Sidikiyah merupakan tarekat lokal, sehingga tidak banyak orang yang mengetahui tentang keberadaan tarekat ini. Kemunculan tarekat Sidikiyah di Wage Sidoarjo. Tarekat Sidikiyah merupakan salah satu tarekat yang berkembang di Indonesia. Keberadaan tarekat tersebut juga sudah menyebar ke pelosok Nusantara. Salah satu penyebarannya ada di Desa Wage, Kecamatan Taman. Tarekat ini pertama kali berkembang di Desa Wage pada tahun 1985, bermula saat salah satu tokoh masyarakatnya yaitu M.H. Canan. Beliau merupakan tokoh yang menyebarkan tarekat di wilayah tersebut. Beliau pertama kali menyebarkannya hanya melalui pintu ke pintu kepada setiap warga yang ia kenal dan juga melaksanakan pengajian yang ia beri nama Kausaran setiap Senin ba'da Isya. Awal pengajian tersebut hanya diikuti oleh jamaah laki-laki, namun seiring berjalannya waktu, jamaah wanita juga ikut dalam pengajian tersebut. Untuk kaum wanita, pengajian diadakan setiap hari Rabu malam dan hari Jumat. Sejak tahun 1986, pengajian Kausaran dilakukan di kediaman M.H. Canan dan berlanjut dilakukan di gedung Jamiatul Muzakirin sebelah barat kediaman beliau. Sejak awal dikembangkannya tarekat ini, pengikutnya bukan hanya di Wage tetapi juga berasal dari daerah sekitarnya, yaitu Gerunturi, Pepelegi, Ngeluran, Bangah, dan lain-lain. Tokoh dan juga ajarannya. Yang pertama, M.H. Canan. Beliau merupakan seorang aktivis tarekat Sidikiyah. Beliau lahir di Bangkalan, Madura, 24 April 1951. Beliau merupakan tokoh penting dalam perkembangannya tarekat ini. Beliau merupakan tokoh pertama yang membawa tarekat ini sampai di Desa Wage. Hasil yang beliau upayakan juga membawakan hasil yang baik. Lebih dari 100 orang telah menjadi anggota resmi tarekat Sidikiyah. Selain itu juga beliau mewakafkan tanah sebelah barat kediaman beliau untuk dijadikan Jamiatul Muzakir sebagai sentral pusat kegiatan Kausaran serta baiat maupun kegiatan-kegiatan lainnya guna menunjang kemajuan tarekat Sidikiyah itu sendiri. Dilihat dari keikhlasan dan juga ketulusan beliau dalam beristiqomah berjuang dan juga memulai tarekat Sidikiyah dari awal sampai sekarang di Wage, beliau dinobatkan sebagai mursyid tarekat tersebut. Ajaran dan amaliyahnya. Sebagai salah satu ajaran tarekat yang berkembang di Indonesia, tarekat Sidikiyah tidak memiliki ajaran yang berbeda sama seperti yang berada di pelosok Jombang. Di antara syarat pokoknya ialah 1. Sanggup bakti kepada Allah Ta'ala. 2. Bakti kepada Rasulullah. 3. Sanggup bakti kepada kedua orang tua.
4. Sanggup bakti kepada sesama manusia. 5. Sanggup bakti kepada Republik Indonesia. 6. Sanggup cinta kepada tanah air Indonesia. 7. Sanggup mengamalkan tarekat Siddiqiyah. 8. Sanggup menghargai waktu. Setelah merasa mampu melakukan dengan lisan dan juga janji dalam hati dengan tulus dan juga ikhlas, kemudian ia harus melakukan 2 hal. Yang satu, mandi wajib taubat sebagai wujud taubat zahir untuk mensucikan jasmani secara keseluruhan. Yang kedua, puasa 4 hari berturut-turut sebagai ekspresi rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat wujud di alam dunia. Setelah 2 syarat tersebut dipenuhi, barulah dibaiat oleh seorang khalifah sebagai tanda bukti keabsahan formal bahwasanya ia telah menjadi warga tarekat Siddiqiyah secara resmi. Selanjutnya, ia diberi pelajaran-pelajaran khusus oleh guru tarekat yang harus ia amalkan tiap harinya sesuai dengan tingkatan tarekat di mana ia berada. Adapun tingkatan pelajaran-pelajaran tarekat Siddiqiyah adalah sebagai berikut. 1. Pelajaran jar, nafi isbat. 2. Pelajaran sir, ismuzat. 3. Pelajaran tobib rohani selama 7 hari. 4. Pelajaran tobib rohani juga selama 40 hari. 5. Pelajaran Al-Fatihah. 6. Pelajaran Mi'raj. 7. Pelajaran Hawalat. Selain pelajaran-pelajaran inti di atas, ada beberapa pelajaran cabang yang sifatnya khusus untuk pertemuan tertentu. Di antaranya, pelajaran Salamun, pelajaran Nurzat, pelajaran Kulhu, Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali dalam 1 tahun. Selain ajaran yang di atas, tarekat Siddiqiyah memiliki amaliyah yang harus dilakukan oleh setiap muridnya yang telah dibaiat dalam tarekat tersebut. Di antaranya amaliyah-amaliyah tersebut adalah untuk mencapai tujuan tarekat Siddiqiyah itu mempunyai 3 jalan pokok. Yang satu melalui ibadah sholat, melalui jalan puasa, dan juga melalui jalan zikir. Secara jelasnya, sebelum seorang maupun perkelompok membaca doa kausaran, ia diharuskan untuk suci dari hadas kecil maupun besar. Kemudian disunahkan untuk memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang menutup aurat, dan menghadap kiblat. Adapun bacaannya adalah tawasul kepada para malaikat, nabi, sahabat, wali, mursyid tarekat Siddiqiyah, kaum muslimin di seluruh dunia. Doa Jaljalut selama 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, surat Al-Falah 7 kali, surat Al-Annas 7 kali, surat Al-Kausar 7 kali, surat Al-Qadar 7 kali, dan doa-doa salamun kalimat la ilaha illallah.